Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak semua. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai salah satu subbab dari logika matematika, yaitu penarikan kesimpulan. Nah, sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, kita akan mereview sedikit mengenai tautologi. Nah, di sini Mas dan Mbak semua sudah belajar mengenai tautologi di pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, di sini sembari Mas dan Mbak mengingat apa itu tautologi, di sini Ibu akan menjelaskan lagi. Tautologi ini merupakan pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar, bagaimanapun kemungkinan nilai kebenaran dari setiap komponennya. Nah, untuk memperjelas dari definisi ini, mungkin di sini Ibu beri contoh. Di sini diberikan pernyataan jika P maka P atau Q. Nah, untuk mengetahui pernyataan ini merupakan tautologi atau bukan, kita bisa cek melalui tabel kebenaran. Nah, di sini karena terdapat dua pernyataan yaitu P dengan Q ya. Nah, berarti di sini kolom yang pertama P, kolom kedua Q. Kemudian kolom ketiga kita akan cari tahu nilai kebenaran dari P atau Q. Kemudian kolom yang keempat kita akan cari tahu nilai kebenaran dari pernyataan yang ditanyakan. Oke, di sini karena terdapat dua jenis komponen atau dua pernyataan yaitu P dengan Q, berarti di sini ada 4 kemungkinan nilai kebenaran. Benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah. Oke, kemudian di sini nilai kebenaran dari disjungsi ini bernilai salah ketika dua-duanya bernilai salah. Jika salah satunya bernilai benar, berarti nilai kebenaran dari disjungsi itu adalah benar. Berarti di sini yang bernilai salah adalah yang baris terakhir. Karena P salah, Q salah, berarti P atau Q salah. Kemudian yang lainnya benar. Kemudian kita akan mencari nilai kebenaran jika P maka P atau Q. Berarti kita lihat kolom pertama dan kolom ketiga ini. Jika benar maka benar, berarti benar. Kemudian jika benar maka benar, berarti benar. Jika salah maka benar, berarti benar. Jika salah maka salah, berarti benar. Nah, di sini dapat kita lihat nilai kebenaran dari pernyataan majemuk ini bernilai benar semuanya, berarti ini termasuk tautologi. Kemudian untuk mengawali materi pada pagi hari ini yaitu penarikan kesimpulan. Nah, di sini kita perlu tahu nih, apakah itu premis? Nah, premis merupakan pernyataan yang dianggap benar dalam suatu argumen. Nah, premis-premis dapat diturunkan menjadi pernyataan yang benar. Nah, pernyataan yang benar itu disebut dengan konklusi atau kesimpulan melalui langkah-langkah yang logis. Kemudian kita perhatikan ya, terdapat catatan, argumen dikatakan sah jika implikasi dari premis-premis dan konklusinya merupakan suatu tautologi. Tautologi adalah yang sebelumnya kita bahas, pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar bagaimanapun kemungkinan nilai kebenaran dari setiap komponennya. Oke, selanjutnya terdapat 3 jenis metode penarikan kesimpulan. Yang pertama adalah modus ponen, yang kedua modus tollens, dan yang ketiga silogisme. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama modus ponen. Nah, pada modus ponen ini penarikan kesimpulan didasarkan pada premis-premis berbentuk jika P maka Q dan P yang menghasilkan konklusi Q. Secara umum dapat kita tulis seperti ini, jika diketahui premis satunya jika P maka Q dan premis keduanya berlaku P, berarti konklusinya atau kesimpulannya berlaku Q. Di sini dapat kita lihat ya, P jika P maka Q kemudian berlaku P, berarti konklusinya berlaku Q. Nah, modus ponen ini dapat dinyatakan dalam implikasi seperti ini. Jika P maka Q dan P maka Q.
Nah, untuk mengetahui apakah modus ponens ini suatu argumen yang sah atau tidak, ini bisa kita cek melalui tabel kebenaran. Tadi sebelumnya sudah disinggung ya, argumen yang sah itu ketika implikasi dari premis-premis dan konklusinya itu merupakan suatu tautologi. Berarti di sini kita akan ngecek melalui tabel kebenaran apakah implikasi ini merupakan suatu tautologi. Nah, di sini terdapat dua pernyataan, yaitu P dengan Q. Jadi kolom 1 P, kolom 2 Q, kemudian yang kolom ketiga kita akan mencari nilai kebenaran dari jika P maka Q. Kemudian kolom keempat kita akan mencari nilai kebenaran dari jika P maka Q dan P. Kemudian kolom ke-5 kita akan mencari nilai kebenaran dari jika P maka Q dan P maka Q. Nah, di sini karena terdapat dua pernyataan, terdapat 4 kemungkinan nilai kebenaran. Benar, 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 salah, salah, benar, salah, salah. Nah, kemudian nilai kebenaran dari P maka Q. Jika P maka Q, berarti yang baris pertama, jika benar maka benar, berarti benar. Jika benar maka salah, berarti salah. Jika salah maka benar, berarti benar. Jika salah maka salah, berarti benar. Kemudian, nah ini. Kemudian kita akan mencari nilai kebenaran dari P maka Q dan P. Nah, nilai kebenaran dari suatu konjungsi itu bernilai benar jika keduanya itu sama-sama benar. Jika salah satunya ada yang salah, berarti nilai kebenarannya adalah salah. Nah, berarti bisa kita lihat P maka Q, berarti kita lihat yang kolom ketiga, dan P kita lihat kolom yang pertama. Berarti benar dan benar, berarti benar ya. Kemudian salah dan benar, salah. Benar dan salah, salah. Benar dan salah, salah. Oke, kemudian selanjutnya kita akan cari nilai kebenaran pada pernyataan majemuk yang terakhir ini. Nah, di sini berarti kita lihat kolom ke-4 dengan kolom ke-2. Di sini jika benar maka benar berarti benar, jika salah maka salah berarti benar, jika salah maka benar berarti benar, jika salah maka salah berarti benar. Nah, karena di sini nilai kebenaran dari pernyataan majemuk ini bernilai benar semua, berarti pernyataan itu merupakan suatu tautologi. Nah, karena pernyataan ini merupakan tautologi, berarti pernyataan itu merupakan argumentasi yang sah. Dengan kata lain, modus ponens adalah argumentasi yang sah. Oke, supaya lebih memperjelas tentang penggunaan modus ponens ini, kita akan lihat ke contoh soal. Nah, di sini terdapat soal, tentukan kesimpulan dari pernyataan berikut. Jika besok adalah hari Sabtu, maka lusa adalah hari Minggu. Besok adalah hari Sabtu. Nah, untuk mencari kesimpulannya, di sini kita cari tahu dulu manakah premis 1, mana premis 2-nya. Nah, di sini premis 1-nya berarti jika besok adalah hari Sabtu, maka lusa adalah hari Minggu. Kemudian premis 2-nya adalah besok adalah hari Sabtu. Seperti ini, kemudian kita cari kesimpulannya. Nah, sebelum kita mencari kesimpulannya, kita lihat dulu pada premis 1. Besok adalah hari Sabtu, kita misalkan dengan P. Kemudian lusa adalah hari Minggu, kita misalkan dengan Q. Kemudian pada premis 2, besok adalah hari Sabtu. Nah, di sini pada premis 1, besok adalah hari Sabtu adalah P. Berarti yang premis kedua ini, besok adalah hari Sabtu, ini adalah P. Nah, kemudian kita cari kesimpulannya. Nah, untuk mencari kesimpulannya, sesuai dengan modus ponens ya, jika P maka Q, kemudian premis keduanya berlaku P, maka kesimpulannya adalah berlaku Q. Berlaku Q, berarti kesimpulannya adalah lusa adalah hari Minggu. Nah, penarikan kesimpulan di atas menggunakan kaidah modus ponens. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana keabsahan dari argumen di atas?
Nah, di sini argumen ini adalah argumen yang sah karena memenuhi kaidah modus ponen, di mana modus ponen ini merupakan suatu tautologi. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu modus tolen. Pada modus tolen, penarikan kesimpulan didasarkan pada premis-premis berbentuk jika P maka Q dan negasi Q yang menghasilkan konklusi negasi P. Nah, di sini secara umum bisa kita tulis seperti ini ya. Nah, di sini diketahui premis satunya jika P maka Q dan premis 2-nya itu berlaku negasi Q. Sehingga konklusinya atau kesimpulannya itu berlaku negasi P. Di sini dapat diperhatikan premis satunya jika P maka Q dan premis 2-nya negasi Q, kesimpulannya negasi P. Seperti itu. Nah, modus tolen ini dapat dinyatakan dalam implikasi seperti ini. Jika P maka Q dan negasi Q, maka negasi P. Oke, selanjutnya untuk mengetahui keabsahan dari argumen ini bisa dicek melalui tabel kebenaran. Oke, karena di sini terdapat dua pernyataan yaitu P dengan Q. Kolom pertama, kolom P, kolom kedua, kolom Q. Kita akan cari semua kemungkinan nilai kebenarannya, berarti ada 4. Benar, 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 salah, salah, benar, salah, salah. Kemudian kita akan mencari nilai kebenaran dari negasi P. Berarti kebalikan dari kolom yang P ini. Yang tadinya benar menjadi salah, yang tadinya salah menjadi benar. Seperti ini, jadi salah, salah, benar, benar. Kemudian nilai kebenaran dari negasi Q, berarti kebalikan dari yang kolom Q ini. Yang tadinya benar menjadi salah, salah menjadi benar, benar menjadi salah, salah menjadi benar. Kemudian kita mencari nilai kebenaran dari jika P maka Q. Berarti kita perhatikan kolom pertama dan kolom kedua. Jika benar maka benar, berarti benar. Jika benar maka salah, berarti salah. Jika salah maka benar, berarti benar. Jika salah maka salah, berarti benar. Kemudian kita akan mencari nilai kebenaran dari jika P maka Q dan negasi Q. Kita perhatikan kolom ke-5 dengan kolom ke-4. Berarti benar dan salah. Berarti salah ya, karena ini merupakan konjungsi. Berarti jika salah satunya bernilai salah, maka nilai kebenaran dari konjungsi itu salah. Kemudian jika keduanya ini bernilai benar, maka nilai kebenaran dari konjungsi tersebut adalah benar. Berarti yang 3 baris awal ini merupakan salah karena ini benar dan salah, salah dan benar, benar dan salah. Kemudian yang baris terakhir ini benar dan benar, berarti dia benar. Kemudian kita akan mencari nilai kebenaran dari jika P maka Q dan negasi Q maka negasi P. Di sini kita perhatikan kolom ke-6 dengan kolom ke-3. Jika salah maka salah berarti benar. Jika salah maka salah berarti benar. Jika salah maka benar berarti benar. Jika benar maka benar berarti benar. Nah, karena nilai kebenaran dari pernyataan majemuk ini adalah benar semua, berarti pernyataan majemuk jika P maka Q dan negasi Q maka negasi P ini merupakan suatu tautologi. Sehingga pernyataan majemuk ini merupakan argumentasi yang sah. Dengan kata lain, modus tolen adalah argumentasi yang sah. Oke, supaya bisa lebih jelas tentang penggunaan dari modus tolen ini, kita ke contoh soal. Nah, di sini terdapat soal, tentukan kesimpulan dari pernyataan berikut. Jika Sela makan, maka Sela tidak sakit. Sela sakit. Nah, berarti untuk menyelesaikannya di sini kita perlu mencari tahu manakah premis satunya, manakah premis 2-nya. Nah, berdasarkan soal berarti premis satunya adalah jika Sela makan, maka Sela tidak sakit. Kemudian premis 2-nya adalah Sela sakit. Nah, berarti untuk mencari kesimpulannya kita misalkan dulu pada premis 1, Sela makan kita misalkan dengan P. Kemudian Sela tidak sakit kita misalkan dengan Q.
Kemudian pada premis 2 berbunyi sela sakit. Nah, sela sakit ini kebalikan dari sela tidak sakit. Berarti kebalikan dari ki, berarti negasi ki. Berarti untuk mencari kesimpulannya, kita ingat metode penarikan kesimpulan modus tollens. Premis 1-nya jika P maka Q, dan premis 2-nya negasi Q, berarti kesimpulannya adalah negasi P. Berarti kesimpulannya kebalikannya dari pernyataan P ini, kebalikan dari sela makan, kebalikannya adalah sela tidak makan. Oke, berarti penarikan kesimpulan di atas menggunakan kaidah modus tollens. Kemudian terdapat pertanyaan, bagaimana keabsahan dari argumen di atas? Nah, argumen ini merupakan argumen yang sah karena memenuhi kaidah modus tollens, di mana modus tollens ini merupakan suatu tautologi. Oke, selanjutnya kita ke metode yang ketiga dalam penarikan kesimpulan, yaitu silogisme. Nah, pada silogisme ini, penarikan kesimpulan didasarkan pada premis-premis berbentuk jika P maka Q dan jika Q maka R, yang menghasilkan konklusi jika P maka R. Nah, secara umum bisa ditulis seperti ini. Diketahui premis 1-nya jika P maka Q, dan premis 2-nya jika Q maka R. Sehingga konklusi atau kesimpulannya jika P maka R. Nah, silogisme ini dapat dinyatakan dalam implikasi jika P maka Q dan jika Q maka R, maka jika P maka R. Nah, selanjutnya kita akan mengecek nilai kebenaran dari argumen ini, atau kita mengecek nilai kebenaran dari implikasi ini. Caranya kita akan mengecek menggunakan tabel kebenaran. Nah, di sini kita perhatikan pada pernyataan majemuk ini, pada implikasi ini terdapat 3 buah pernyataan, P, Q, dan R. Berarti di sini kolom pertamanya P, kolom keduanya Q, kolom ketiganya R. Nah, berarti terdapat 8 kemungkinan nilai kebenaran, yaitu benar, 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 salah, benar, salah, benar, benar, salah, 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 benar, benar, salah, benar, salah, 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 benar, dan salah, salah, salah. Nah, kemudian pada kolom keempat kita cari nilai kebenaran dari jika P maka Q. Kita perhatikan kolom pertama dan kolom kedua. Jika benar maka benar berarti benar, jika benar maka benar berarti benar, jika benar maka salah berarti salah, jika benar maka salah berarti salah, jika salah maka benar berarti benar, jika salah maka benar berarti benar, jika salah maka salah berarti benar, jika salah maka salah berarti benar. Kemudian kita akan mencari nilai kebenaran dari jika Q maka R. Kita perhatikan kolom kedua dan kolom ketiga. Jika benar maka benar berarti benar, jika benar maka salah berarti salah, jika salah maka benar berarti benar, jika salah maka salah berarti benar, jika benar maka benar berarti benar, jika benar maka salah berarti salah, jika salah maka benar berarti benar, jika salah maka salah berarti benar. Selanjutnya kita cari nilai kebenaran dari jika P maka R. Perhatikan kolom pertama dan kolom ketiga. Jika benar maka benar berarti benar, jika benar maka salah berarti salah, jika benar maka benar berarti benar, jika benar maka salah berarti salah, jika salah maka benar berarti benar, jika salah maka salah berarti benar, jika salah maka benar berarti benar, jika salah maka salah berarti benar. Selanjutnya kita cari nilai kebenaran dari jika P maka Q dan jika Q maka R. Nah, ini kita perhatikan kolom keempat dengan kolom kelima, dan ini merupakan konjungsi. Nah, nilai kebenaran dari konjungsi ini, jika keduanya bernilai benar maka benar, jika salah satunya ada yang bernilai salah berarti dia salah gitu, atau dua-duanya salah juga salah. Berarti ini kita perhatikan kolom keempat dengan kolom kelima. Benar dan benar berarti benar,
benar dan salah berarti salah, salah dan benar berarti salah, salah dan benar berarti salah, benar dan benar berarti benar, benar dan salah berarti salah, benar dan benar berarti benar, benar dan benar berarti benar. Kemudian yang terakhir kita akan mencari nilai kebenaran dari pernyataan majemuk atau implikasi dari silogisme ini ya. Nah, di sini kita perhatikan kolom ke-7 dengan kolom ke-6. Nah, di sini jika benar maka benar berarti benar, jika salah maka salah berarti benar. Jika salah maka benar berarti benar, jika salah maka salah berarti benar, jika benar maka benar berarti benar, jika salah maka benar berarti benar, jika benar maka benar berarti benar, jika benar maka benar berarti benar. Nah, di sini dapat diperhatikan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk ini adalah benar semua ya, B semua, sehingga pernyataan majemuk atau implikasi ini merupakan suatu tautologi karena nilai kebenarannya adalah benar semua, sehingga pernyataan majemuk ini merupakan argumentasi yang sah. Dengan kata lain, silogisme ini merupakan argumentasi yang sah. Oke, untuk lebih memperjelas bagaimana untuk menggunakan metode silogisme ini dalam menarik kesimpulan, kita ke contoh soal. Di sini tentukan kesimpulan dari pernyataan berikut. Jika hari ini hujan, maka jalan tergenang air. Jika jalan tergenang air, maka Juju tidak jadi pergi. Nah, di sini untuk menarik kesimpulan kita perlu menentukan manakah premis satunya, manakah premis duanya. Nah, premis satunya berarti yang jika hari ini hujan maka jalan tergenang air. Kemudian premis keduanya berarti jika jalan tergenang air maka Juju tidak jadi pergi. Kemudian sebelum kita menarik kesimpulan, di sini pada premis 1 diperhatikan hari ini hujan, ini kita misalkan dengan pernyataan P. Kemudian jalan tergenang air kita misalkan dengan Q. Kemudian pada premis 2 jalan tergenang air tadi sudah dimisalkan dengan Q, berarti ini Q. Juju tidak jadi pergi, ini kita misalkan dengan R. Nah, berarti sesuai dengan kaidah silogisme, di sini premis satunya jika P maka Q, premis keduanya jika Q maka R. Berarti kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, berarti kesimpulannya P-nya mana? Jika hari ini hujan, maka R-nya mana? Maka Juju tidak jadi pergi. Berarti kesimpulannya jika hari ini hujan, maka Juju tidak jadi pergi. Oke, sesuai dengan kaidah silogisme. Selanjutnya terdapat soal bagaimana keabsahan dari argumen tersebut. Nah, argumen dari ini merupakan argumen yang sah karena memenuhi kaidah silogisme, di mana silogisme ini merupakan suatu tautologi. Oke, selanjutnya adalah soal tambahan berupa soal pengembangan. Tentukan kesimpulan dan keabsahan dari argumen berikut. Diketahui premis 1 adalah negasi P atau Q. Kemudian premis 2 adalah jika Q maka R. Nah, di sini kita tidak bisa langsung dapat menarik kesimpulan karena pada premis 1 ini bentuknya bukan implikasi melainkan suatu disjungsi. Nah, disjungsi ini kita ubah dulu ke dalam implikasi. Nah, di sini kita perlu mengingat negasi P atau Q ini ekuivalen dengan jika P maka Q. Oke, di sini ekuivalen karena nilai kebenarannya ini mereka sama ya. Nah, kemudian berarti argumen pada soal ini bisa kita tulis premis satunya menjadi jika P maka Q dan premis 2-nya jika Q maka R. Nah, di sini kesimpulannya kita lihat premis 1 jika P maka Q, premis kedua jika Q maka R. Berarti ini sesuai dengan kaidah silogisme. Berarti kesimpulannya adalah jika P maka R. Oke. Kemudian bagaimana keabsahan dari argumen di atas ini? Nah, argumen tersebut sah karena memenuhi kaidah silogisme, di mana silogisme ini merupakan suatu tautologi. Oke, sekian
pembelajaran pada pagi hari ini semoga dapat bermanfaat. Apabila ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan melalui kolom komentar chat atau pada grup WhatsApp. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.